Rahel Abigail dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya mau menjelaskan untuk mata pelajaran sejarah minat. Saya mendapat tugas home learning tentang peradaban Amerika kuno. Di sini saya mau ngambil di poinnya 2 poin itu saya mau ngambil contoh dari suku Maya. Dan juga poin kedua, bagaimana analisis saya tentang perkembangan antara teknologi kedokteran suku Maya atau pada peradaban Amerika kuno, dan juga berkaitan dengan wabah virus corona yang sedang melanda melanda dunia. Di sini saya mau jelasin dulu tentang peradaban Amerika kuno, yaitu pada suku Maya. Peradaban ini mulai pada zaman praklasik, yaitu pada tahun 2000 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Mulai masuk klasik itu pada tahun 1535 Masehi. Nah, suku Maya ini kalah dengan orang Sepayol di Yucatan. Suku Maya ini adalah peradaban yang muncul di Mesoamerika, terkenal akan skrip tertulisnya yang berasal dari pra-Columbus. Terkenal juga dengan kebudayaannya yang spektakuler dan arsitektur. Letak geografisnya atau letak peradaban suku Maya ini, peradaban Amerika kuno ini, di antara letak geografisnya itu di antara Meksiko Selatan dan Amerika Tengah. Wilayah kerajaannya meliputi ada 3, yaitu Semenanjung Yucatan, Honduras, dan Guatemala. Dan yang menjadi pusat kerajaannya itu Semenanjung Yucatan. Nah, di sini saya mau kasih di sini juga ada bagian yang seperti saya bilang ini terkenal dengan skrip tertulisnya yang berasal dari Columbus dan juga kebudayaannya. Di sini saya mau jelasin tentang ilmu tulisan Mayanya ya. Ilmu tulisan Maya ini mengandung gambar dan simbol yang disebut glyph. Terdapat 850 karakter dari dari gambar dan simbol glyph. Media tulisannya itu bisa dari kulit pohon dan juga kulit rusa. Dan juga untuk gambar dan simbol glyph ini ada 2 macam. Yang pertama, menampilkan gambar utuh dari benda yang dimaksudkan. Jadi misalnya dia ingin menyebutkan suatu barang, dia langsung menunjukkan suatu barang itu. Dan juga menggambarkan sesuatu objek atau sesuatu gambar sesuai dengan suku katanya, seperti terdapat 850 karakter gambar dan simbol, dan itu bisa disusun menjadi suatu kata untuk menggambarkan sesuatu objek atau benda yang ingin disebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilmu astronomi suku Maya pada peradaban Amerika kuno. Di sini mereka menggunakan kalender 1 tahun 18 bulan, 1 bulan 20 hari, dan 1 bulan yang berjumlah 5 hari. Ilmu astronomi ini menggunakan 2 sistem kalender. Yang pertama, sistem kalender berdasarkan peredaran matahari, dan sampai sekarang masih semuanya juga memakaikan sistem peredaran itu, yaitu 1 tahun 360 hari. Dan yang kedua, sistem kalender berdasar kepercayaannya suku Maya ini atau suku Maya pada peradaban Amerika kuno ini. Jadi pada sistem kalender ini, berdasarkan kepercayaan ini, mereka menggunakan 1 tahun 260 hari. Jadi itu penjelasan tentang peradaban Amerika kuno dan peradaban Amerika kuno dengan suku Maya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu analisis tentang perkembangan teknologi kedokteran pada masa peradaban Amerika kuno yang bisa disebut sungguh menakjubkan atau sungguh canggih ya, karena pada masanya itu mereka sudah bisa menemukan teknologi kedokteran. Jadi saya akan menjelaskan poin yang kedua itu, teknologi kedokteran pada zaman Amerika kuno. Nah, pada masa Amerika kuno, masyarakatnya itu sebelumnya didiami oleh suku Indian.
Amerika kuno mengalami perkembangan teknologi kedokteran pada peradaban Maya seperti yang saya sebutkan itu. Dan itu perkembangannya sangat pesat, bagaimana banyak banget penemuan-penemuan teknologi-teknologi kedokteran gitu. Jadi di mana bangsa Maya ini memiliki keahlian di bidang medis yang cukup tinggi dan menggunakan praktik penyembuhan dilakukan oleh orang yang punya kemampuan khusus atau kemampuannya yang nggak semua orang punya, yaitu disebutnya dengan samans atau bisa disebut dengan, kalau zaman sekarang itu dukun ya, tapi itu bukan disebut pada zaman itu bukan dokter, dia itu dukun itu bukan dokter. Nah, cuma orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian tersebut, di mana seorang ahli pengobatan yang menjadi perantara antara dunia nyata dan dunia arwah. Jadi praktik ini menggunakan beberapa hasil alam atau tumbuhan jika kita kaitan dengan salah. Ya, jadi praktik ini menggunakan beberapa hasil alam atau tumbuhan. Dan juga seperti yang kita ambil lagi ya dari contohnya itu pengobatan yang menjadi perantara antara dunia nyata dan dunia arwah. Mungkin untuk sekarang ini karena kita mempunyai teknologi pengobatan atau teknologi kedokteran yang beda. Kalau yang sekarang dengan teknologi pengobatan yang lebih alamiah atau yang mungkin lebih ke alat-alat yang canggih atau dokter-dokter yang pintar. Nah, kalau dulu tuh lebih percaya dengan arwah-arwah atau dengan gaib-gaib gitu ya. Tapi mungkin kembali lagi kita membuka pikiran kita, jadi lebih, kalau pada zamannya mereka lebih percaya itu, tetapi tidak bisa dibawa ke zaman yang sekarang gitu, karena mungkin banyak orang yang ada yang percaya dan tapi kebanyakan itu tidak percaya ya dengan hal itu, jadi lebih mengutamakan dokter ketimbang dukun gitu. Di sini saya mau kaitkan dengan wabah penyakit corona ini. Sedikit sama, tetapi untuk perkembangan teknologinya sudah berbanding jauh. Mungkin tidak semua negara yang punya teknologi berkembang seperti masalah wabah corona ini. Nggak semuanya mempunyai teknologi kedokteran yang berkembang secara pengobatannya, secara penanganannya itu nggak semua negara. Karena kan ini dunia, beberapa negara sudah terkena wabah ini. Jadi ini bisa menjadi koreksi, masih banyak negara yang sulit mengatasinya. Dan koreksinya untuk setiap pemerintahan, baik masyarakatnya pun di setiap negara, untuk bisa membantu untuk meningkatkan perkembangan teknologi di segala bidang dan bisa sebanding dengan negara maju lainnya. Karena negara maju pun mereka masih mempunyai sedikit kesulitan untuk menangani masalah wabah ini. Apalagi negara-negara yang secara tenaga kurang, secara medisnya juga kurang. Jadi sangat prihatin sih untuk masalah wabah ini, tapi kita harus mendukung, kita sebagai masyarakat juga jangan cuma protes doang, tapi kita harus meningkatkan dan kita membantu untuk negara kita bisa mempunyai teknologi, terutama topiknya teknologi kedokteran atau teknologi untuk penyembuhan setiap penyakit, setiap wabah-wabah, agar mempunyai peningkatan untuk negara biar sebanding sama negara-negara yang lain. Sekian penjelasan dan analisis yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf